kebenaran ini. Baik, saya ingin lanjutkan. Nah, kalau tadi adalah metode berpikirnya, ini adalah hasil pemikirannya. Hasil pemikirannya seperti yang tadi disebutkan bahwa isinya adalah ideologi, peradaban, dan sakofah. Nah, kalau kita bicara ideologi di sini, ya, sebuah gagasan, sebuah ide itu bisa disebut sebagai ideologi manakala dia punya dua prasyarat. Yang pertama ada akidah, dan yang kedua melancarkan atau memancarkan sistem. Ada akidah, ada sistem. Nah, sistem ini kalau secara secara detail di sana ada sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem pergaulan, pendidikan segala macam dimasuk dalam kategori sistem, ya. Termasuk yang terpancar dari akidah adalah metode penyebarannya. Ketika ide ini memiliki ketiganya, maka ini bisa sebagai ideologi. Nah, kalau kita bicara tentang ideologi barat, apa ideologi barat itu? Maka kita akan mendapati seperti ini, ya. Akidah secara akidah adalah sekularisme. Fasluddini anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Agama boleh ada, tetapi agama tidak mengatur dalam kehidupan, pemerintahan, ekonomi, pergaulan, sosial, segala macam tidak diatur. Ya. Agama hanya boleh mengatur orang beribadah kepada Tuhannya. Inilah sekularisme. Bahkan agama harus dijauhkan. Ya. Inilah sekularisme. Akidahnya menghasilkan sistem yang kalau dilihat maka sistem itu pemerintahannya berupa pemerintahan demokrasi. Dan tadi saya katakan ini wajar muncul demokrasi di sini disebabkan karena apa? Ketika hukum yang diterapkan oleh manusia harus dibebaskan dari Tuhan, tidak boleh diambil dari kitab suci. Pertanyaannya, dari mana hukum itu didapatkan? Tentulah dari manusia sendiri. Dan menurut mereka yang paling adil adalah masing-masing orang itu harus diberi kebebasan. Tiap orang adalah berdaulat. Maka bentuknya adalah rakyat punya satu orang satu suara, yang dengan begitu maka dia punya hak, katakanlah mereka sebut menghasilkan hukumnya. Dan itu yang mereka ambil dari demokrasi. Sekalipun sebenarnya suatu hal yang mustahil demokrasi ini bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin semua orang beramai-ramai untuk membuat hukum? Ya, pertanyaan sederhana saja, misalnya kapan membuatnya? Harus rundingan dulu. Di mana membuatnya? Harus rundingan dulu. Ya, siapa saya? Ini harus dirundingkan dulu. Jadi tidak ada putusnya. Maka dalam Barat lalu kemudian dipotong sedemikian rupa bahwa berarti harus ada perwakilan. Ya. Untuk perwakilan berarti harus ada pemilu. Dibuatlah berbagai macam, muncul turunan dari situ. Inilah pemerintahan demokrasi. Meski kalau kita lihat ini sebenarnya tidak pernah terwujud dalam kehidupan. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika rakyat diberi kesempatan untuk membuat hukum dan itu diwakilkan kepada orangnya, maka pada akhirnya mereka yang punya modal lah yang bisa berkuasa. Contoh misalnya bagaimana bisa membuat partai politik untuk bisa ikut pemilu, tentu membutuhkan modal yang sangat banyak. Tidak mungkin orang yang tidak punya modal bisa membuat partai politik. Demikian juga bagaimana mungkin orang bisa dicalonkan untuk menjadi anggota parlemen, ya, kalau dia tidak punya modal untuk kampanye segala macam, ya. Demikian juga untuk menjadi eksekutif, menjadi penguasa, perdana menteri, menjadi presiden, tidak akan mungkin kecuali mereka punya modal. Kalau tidak punya modal, maka mereka dimodali oleh pemilik modal. Maka pada akhirnya yang berdaulat dan berkuasa dalam demokrasi bukanlah rakyat yang mereka katakan, tetapi adalah para pemilik modal. Ya. Demikian juga sistemnya adalah kapitalisme, ekonomi adalah kapitalisme. Yang paling dominan dari sistem kapitalisme adalah kepemilikan individu. Individu diberikan kesempatan yang luas untuk menguasai berbagai macam sumber daya alam, termasuk pemilikan-pemilikan yang seharusnya menjadi
milik publik. Pada akhirnya mengakibatkan apa? Terkonsentrasinya kekuasaan di tangan segelintir orang. Dan akhirnya sebenarnya merekalah yang berkuasa. Ya. Oleh karena itu pada akhirnya ideologi ini, ideologi Barat ini, ya, sekalipun akidahnya sekularisme, tetapi yang dominan dalam sendi kehidupan mereka bukan demokrasi, bukan juga liberalisme, tetapi yang dominan adalah kapitalisme. Maka ideologi Barat itu disebut sebagai ideologi kapitalisme, karena yang paling dominan adalah ekonomi. Ya. Ada yang, ini contoh sederhana betapa dahsyatnya ekonomi itu. Ya. Rakyat dalam kesehariannya diperintahkan untuk apa? Untuk taat kepada hukum. Hukum kata mereka adalah panglima. Ya, panglima yang artinya harus ditaati oleh semuanya. Tapi pertanyaannya adalah apakah hukum tidak bisa diubah? Bisa. Jadi berarti hukum bukan panglima kalau begitu. Hukum dibuat bisa diubah oleh parlemen. Bahkan di Indonesia juga bisa diubah oleh presiden. Sementara parlemen prosesnya sampai kemudian menjadi anggota parlemen tidak bisa dilepaskan dari campur tangan para pemilik modal, oligarki. Oleh karena itu, maka pada akhirnya sebenarnya yang membuat hukum adalah mereka untuk kepentingan mereka. Wajarlah kemudian kapitalisme ini sebenarnya yang dominan. Ya, di Indonesia kita sudah kenyang bagaimana berbagai macam undang-undang itu dibuat justru untuk menguntungkan mereka. Dan ketika mereka dapat modal yang besar, maka mereka bisa mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan itu dipakai memperbesar modal mereka dan seterusnya. Dan yang paling jahat dari ideologi kapitalisme ini adalah apa? Metode penyebarannya, yaitu dengan imperialisme. Imperialisme itu mengandaikan bahwa ada imperium, ada negara besar, yang di situ ada negara pusat, dan negara pusat itu kemudian punya tanah-tanah jajan, punya koloni-koloni, yang dari tanah jajan itu ambil kekayaan mereka kepada mereka. Inilah yang mereka praktekkan dalam sejarah dulu ketika mereka menjajah di berbagai belahan dunia. Mereka menjadikan tanah-tanah jajan mereka menjadi tanah-tanah koloni yang mereka angkut kekayaan mereka ke negeri mereka. Sekarang memang secara fisik, secara militer sudah banyak berkurang, bahkan mungkin ya walaupun masih ada, tetapi penjajahan dalam bentuk lain masih berjalan. Mereka memberikan hutangan, memberikan investasi ke negara-negara lain, negara-negara yang mereka sebut negara berkembang, negara miskin, yang semua itu sebenarnya adalah menyedot kekayaan dari negeri-negeri kaum muslimin. Sudah dalam Allah SWT, inilah bangunan berpikir ideologi Barat yang juga dikritik dalam buku ini. Lalu kemudian masuk hasil yang kedua adalah peradaban Barat. Peradaban Barat, namanya peradaban itu dalam bahasa Arab adalah al-hadarah hiya majmu'ul mafahimi anil hayah. Sekumpulan mafahim, berbagai konsepsi tentang kehidupan. Dan sekali lagi kalau kita lihat bagaimana peradaban Barat, maka tidak pernah lepas dari apa yang disebutkan tadi, sekularisme, ya, demokrasi, rasionalisme, individualisme, hak asasi manusia, ya, kemanfaatan tadi, ya, dan semacam inilah merupakan peradaban Barat. Dan kalau kita juga bicara tentang yang ketiga, tsaqafah Barat, yakni maka juga tsaqafah yang tidak bisa dilepaskan dari semua hal ini. Ada ilmu katakanlah sains, ada ilmu humaniora, tetapi semua tidak bisa dilepaskan dari peradaban ini. Karena sains, maksud saya karena tsaqafah, karena budaya mereka sudah juga tidak lepaskan dari akidah mereka, yakni sekularisme.